Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pajak. Hari ini kita akan mereview untuk penggunaan aplikasi e-faktur dengan contoh kasus PT Sinchan. Pertemuan Sabtu lalu kita sudah mengenal ya, jadi dalam fitur-fitur aplikasi e-faktur itu ada apa aja. Nah, sekarang kita akan menganalisa dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu PT Sinchan. PT Sinchan adalah sebuah perusahaan industri mebel yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Bertopeng, Jakarta. Di sini sudah ada NPWP-nya, dan perusahaan ini, PT Sinchan, dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak sejak 18 Januari 2015. Dan mereka menggunakan merek dagangnya untuk produk mereka adalah Okeya. Hasil produksi terutang PPN sebesar 10% dan selama Desember 2015 telah terjadi transaksi penyerahan dan perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah transaksi penyerahan atau penerimaan pembayaran. Sehingga nanti PT Sinchan akan menerbitkan faktur keluaran atau pajak keluaran. Transaksi pertama, itu adalah tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember tahun 2015, perusahaan mengekspor sejumlah mebel kepada Marmelt plc di Darwin, Australia dengan nilai ekspor sebesar 13 miliar dengan PEB atau nomor ekspor ya 000161-14-16 dengan tanggal 5 April 2015. Oke. Kemudian tanggal 9 Desember dilakukan penyerahan sejumlah mebel kepada PT Dahuri sebesar 38.500.000 termasuk PPN. Sehingga teman-teman harus tahu dulu berapa sih DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya. DPP-nya yaitu 35 juta. Sehingga nanti waktu membuat faktur pajak yang digunakan adalah DPP-nya. Ini ya, 35 juta. Kemudian nanti bisa menggunakan kode faktur 01. Kita lanjut lagi. Tanggal 12 Desember diserahkan sejumlah mebel dengan harga jual 700 juta kepada PT Pancasetia yang merupakan sebuah perusahaan mebel di kawasan Berikat dan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Sehingga nanti untuk transaksi tanggal 12, teman-teman akan menggunakan kode faktur 07 di mana PPN-nya itu tidak dipungut. Jadi transaksinya tanpa PPN. Tanggal 18 Desember menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemda Maluku Utara sesuai dengan harga kontrak yaitu 264 juta termasuk PPN untuk pengadaan mebel. Sehingga nanti di faktur pajak DPP-nya adalah 240 juta. Ini ya. Dan kode fakturnya yang harus digunakan adalah kode faktur 02 di mana teman-teman masih ingat ya, kalau bendaharaan pemerintah, maka bendaharaan pemerintah tersebutlah yang akan membayar PPN-nya. Sehingga kode fakturnya adalah 02. Lanjut, untuk transaksi tanggal 24 Desember, perusahaan melakukan penyerahan mebel kepada PT Gajah Meta dengan harga jual 230 juta, sehingga nanti DPP-nya adalah 230. Kode faktur yang akan digunakan yaitu kode 01, di mana kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN. Jadi PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang akan melakukan penyerahan barang kena pajak tersebut. Sehingga nanti tanggal 24 Desember yang membayar PPN-nya itu adalah PT Sinchan, si PKP penjual. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini adalah transaksi pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak, di mana ini bisa dikatakan sebagai faktur masukan bagi perusahaan, bagi PT Sinchan. Kita analisa dulu transaksi pertama, tanggal 7 Desember, dibayar PPN sebesar 20 juta ke Bank BNI atas impor suku cadang mebel, seperti kunci almari, aksesoris tempat tidur dari Luciano, Italia. Dan sudah ada PIB-nya ya, nomor import barangnya. Oke. Dan tanggalnya itu adalah tanggal 7 April. Lanjut transaksi yang kedua, tanggal 13 Desember, dikeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok sejumlah peralatan industri mebel yang diimpor dengan nilai impor sebesar 70 juta. Ya.
dari EBC Ltd Singapura dengan PIB sudah ada nomornya ya, 386-4-16 tanggal 13 April. Ini maksudnya adalah kita samakan tahunnya ya. Jadi karena kita mengerjakan tahun 2015 sehingga ini kita samakan aja. Tahun 2015. Kemudian tanggal 20 perusahaan membayar tunai untuk pembelian 2 unit mobil box kepada PT Mitra Satuhu dengan harga jual seluruhnya yaitu 160 juta. Di mana ada faktur pajak dengan nomor seri. Jadi sudah ada nomor seri faktur pajaknya dan tanggalnya adalah 20 Desember. Dan nanti transaksi tanggal 20 itu bisa digunakan sebagai kredit pajak bagi si PT Sincar. Lanjut ke tanggal 24 Desember, diterima faktur pajak dengan nomor seri, udah ada ya nomornya 041, kemudian yang tadi 047. Tanggal 24 Desember dengan nilai PPN sebesar 7 juta dari pabrik ban PT Alugora atas penyerahan sejumlah ban dan untuk mobil box DPP-nya adalah 70 juta. Oke, sehingga nanti di e-faktur yang diinput adalah yang 70 juta ini. Lanjut, di sini ada informasi tambahan. Seluruh transaksi akan dicatat ke dalam SPT PPN lengkap dengan lampirannya. Kemudian di sini sudah ada nomor seri faktur pajak, ini ya, dari nomor 01 sampai dengan 10. Jika perhitungan kurang atau ada lebih bayar terdapat pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran, maka seluruh kelebihannya itu akan diminta untuk dekompensasi masa pajak berikutnya. Sehingga kalau misalnya ada kelebihannya itu akan dipakai untuk bulan berikutnya, jadi Januari 2016 gitu. Kemudian poin D itu ada penanda tangan yaitu Joko Susilo sebagai direktur. Instruksinya kalian diminta untuk menentukan besarnya PPN yang harus dipungut. Kita gunakan warna yang berbeda. Kemudian tentukan besarnya PPN lebih bayar untuk masa Desember 2015 dan diminta untuk membuat SPT induknya untuk masa Desember 2015. Jadi ada 3 ya. Supaya lebih mudah pemahamannya adalah seperti ini. Kalian harus membuat faktur pajak untuk semua transaksi tadi. Baik pajak keluaran ataupun dari faktur masukan. Jadi diinput dulu semuanya sehingga kita bisa tahu ada lebih bayar atau tidak gitu. Dan yang terakhir adalah kalian tinggal mencetak SPT induknya saja. Berikut ini ada identitas lawan transaksi. Di sini sudah ada detail nama perusahaan yang berkaitan dengan transaksi di atas tadi. Sudah ada namanya, NPWP, dan sudah ada alamat. Kemudian di sini saya tambahkan ya, ada alamat lengkap untuk PT Pancasetia, kemudian PT Gajah Meta, dan ada PT Dahuri di sini. Jadi mungkin nanti teman-teman harus lebih menyimak yang di sini saja untuk alamat-alamatnya yang belum lengkap. Oke. Karena sudah bisa untuk menganalisa, sekarang kita masuk ke aplikasi e-faktur. Silakan membuka aplikasi e-faktur, kemudian login dengan user admin A huruf besar dan passwordnya adalah 123. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini adalah identitas dari wajib pajak. Sudah ada namanya, nama PT Sincan, ada alamat, dan ada akses loginnya ya. Loginnya adalah sebagai admin. Kemudian yang kedua, nanti silakan dilihat profil alamat PKP. Kalau misalnya profilnya belum lengkap, silakan dilengkapi dulu kode posnya, nomor telepon, nomor handphone, fax mail, kemudian pendandatangannya siapa. Tadi kan Joko Susilo ya, sebagai direktur utama. Jadi silakan diisi. Kalau sudah, baru disimpan. Kalau yang baru memulai aplikasi e-faktur, ketika mengisi profil, disimpan, itu aplikasinya ditutup dulu. Aplikasi ditutup, kemudian nanti baru buka kembali. Gitu. Oke, ini untuk step pertama ya. Jadi silakan mengisi profil dari PKP, kemudian yang kedua akan saya buatkan dengan video terpisah. Terima kasih.